Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pagi ini kalian lihat LKS kalian dengan judul Rumus Peluang Binomial. Kita lanjutkan ya, Ibu jelaskan menggunakan LKS saja. Peluang suatu nilai variabel acak berdistribusi binomial disebut peluang binomial. Peluang variabel acak X berdistribusi binomial dilambangkan dengan B kecil buka kurung X, N, P. Jadi kalau seandainya ada B buka kurung ini ada angka. Angka yang pertama itu maksudnya untuk menempati X, angka yang kedua untuk N, angka yang ketiga untuk P. Penulisan XB, N, P dapat dibaca X berdistribusi binomial dengan X berdistribusi binomial ya. Jadi ini yang tanda seperti cacing ini berdistribusi ya. X berdistribusi binomial dengan N ya, dengan N kejadian dan peluang P. N kejadian dan peluang. Keberhasilannya P. Jadi ini X berdistribusi binomial dengan N kejadian, keberhasilannya P. Secara umum banyak cara untuk mendapatkan X sukses dari N percobaan tanpa memperhitungkan urutannya. Dirumuskan dengan CNX dengan N faktorial per N min X faktorial X faktorial. Kalau mengenai faktorial, kalau kalian lupa lihat saja, cari-cari saja di YouTube Ibu itu ada penjelasan mengenai faktorial. Kalau kalian lupa cara menggunakan atau mencari faktorial. Kombinasi di atas merupakan bagian pertama rumus binomial CNX atau C buka kurung N, X. Jadi penulisan C ini bisa N-nya di atas, X-nya di bawah. Atau C buka kurung N, X. Jadi kedua cara penulisan ini sama, cuman berbeda saja ya. Cara nulisnya saja berbeda tapi maknanya sama. Disebut koefisien binomial. Rumus peluang untuk mendapatkan tepat X sukses dalam N percobaan binomial sebagai berikut. Nah ini kalau misalnya pertanyaannya yang seperti ini tadi. B buka kurung X, N, P. Maka rumusnya P buka kurung X sama dengan CNX. C kemarin kombinasi ya. Kombinasi itu mirip dengan permutasi. Cuman bedanya rumusnya dikit berbeda ya. Dikali PX, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Sama dengan, nah ini sudah menjelaskan rumus kombinasi nak. CNX. Jadi apa rumusnya? Kalau kalian lupa kombinasi CNX rumusnya N faktorial, di atasnya ini sebagai N ya, N faktorial per N min X. Jadi ini dikurangkan N min X faktorial dikali X faktorial. Nah ini rumus dari CNX ya. Dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah ini ada keterangan Bx, N, P itu peluang binomial suatu peristiwa. Kalau kalian kelas 11 kemarin kan belajar peluang biasa. Kalau sekarang peluang binomial. N banyaknya percobaan, X banyaknya sukses dalam N kali percobaan. P peluang sukses, Q peluang gagal. Jadi di sini kita belum masuk soal cerita. Kalian harus bisa menggunakan rumus ini dulu ya, baru kita ke soal cerita. Tentukan B 3,8, setengah. Artinya B 3 ini sebagai X ya. Lalu 8 ini sebagai N, setengah ini sebagai P ya. Sesuai dengan ini. Ini rumusnya ya. Jadi 3 ini sebagai X, 8 ini sebagai N, setengah ini sebagai P. Jadi kita tinggal masukkan CNX ya, rumusnya CNX. CN-nya berapa? 8. X-nya 3. Buka kurung. Di sini P pangkat X ya, P pangkat X. P-nya berapa? Setengah. X-nya berapa? 3. Jadi setengah pangkat 3. Dikali di sini
Q pangkat N min X ya. Q peluang gagal. Jadi di sini setengah juga, setengah pangkat 8, ini kan N-nya 8. Dikurang X, X-nya 3. Jadi pangkat 5 ini ya. Jadi 8 kurang 3, 5. Ya, jadi 8 faktorial per 3 ini didapat dari 3 faktorial ini. 5 ini didapat dari 5 faktorial 8 dikurang 3, jadinya 5 ya. 1/8 ini didapat dari setengah pangkat 3. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Jadi setengah pangkat 3 itu 1/8. Nah 1/32 didapat dari setengah pangkat 5. Nah, kita 1 pangkat 5 tetap 1, 2 pangkat 5 32. Nah, sampai di sini mengerti ya. Kemudian, kenapa ini dimundurkan? Karena kita mau mencoret 5 ini. Jadi 8, 7, 6, 5 faktorial. Per 3 kita mundurkan, 3, 2, 1. 5-nya tetap, jadi dicoret tujuannya. 5 faktorial ini dengan 5 faktorial ini dicoret ya. 1/256 ini dapat dari mana? 8 dikali 32. 1 kali 1 tetap 1. 8 dikali 32, 256. Selanjutnya, boleh ini kita main coret ya. 5 ini dengan 5 ini coret. Boleh. Lalu, 2 kali 3 kan 6. Coret saja langsung. Nah, tinggal 8 kali 7, 56 di sini. Nah, tinggal saat yang di bawahnya, 1 dikali 256 tetap 256. 7/32 ini didapat dari penyederhanaan. Sama-sama dibagi 8. 56 bagi 8 kan 7. 256 bagi 8 32. Nah, seperti itu ya untuk soal yang A. Untuk soal yang B, X apa tadi? X berdistribusi. Cacing ini dibaca berdistribusi. B ini binomial ya. Dengan 4 kejadian dan peluang keberhasilannya 3/4. Tentukan P X sama dengan 2. Nah, di sini 4 ini sebagai N ya. 3/4 ini sebagai P. Untuk mencari Q itu kan yang gagal tadi ya. Peluangnya kan 3/4. Maka kegagalannya kita bisa dapat Q sama dengan ini tadi sama seperti ini. Kenapa? Kalau peluangnya setengah, maka kejadian gagalnya setengah. Didapat dari mana sama-sama setengah ini? P1 dikurang setengah, nak. Jadi kan tetap setengah Q-nya. Ini Q ya. Q didapat dari 1 dikurang, ini akan P-nya setengah. Dikurang setengah, jadi tinggal setengah. Demikian juga soal nomor 2. Soal nomor 2, kita mendapatkan peluang gagal. Dari mana? Q sama dengan 1 dikurang P. 1 dikurang peluangnya 3/4 kan. Nah, kalau seandainya kalian bingung, ini dulu pernah Ibu jelaskan 1 dikurang 3/4 bagaimana caranya. Kalau bawahnya 4, langsung aja 4/4. Kalau bawahnya 5, 5/5. Dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Nah, seperti itu ya. Itu di YouTube Ibu ada juga itu mengenai pecahan. Cari-cari aja di situ. Sudah lengkap. Pelajaran SD kan ini, kalau pecahan ini pelajaran SD kita ulang lagi saja ya. Lalu dia menentukan PX sama dengan 2. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini ya, sama seperti yang nomor 1, cuman bentuk penulisannya saja yang berbeda. C42, 4 tadi nilai dari X ya. Nah, di sini 4, 2, 3/4 ini peluangnya sama seperti tadi ya. NX ya, N-nya tadi ini kan sebagai N. Ya. N ini sebagai P. Nah, C ya sama rumusnya NX ya. C, N-nya 4, X-nya ini. X-nya dapat dari ini 2. Peluangnya ini kan P, 3/4. Pangkat X, X-nya kan 2. Nah, ini Q 1/4. Q tadi didapat dari peluang yang gagal ya. Kalau yang peluang saja ini kegagalan ya. P saja itu peluang sukses, artinya kalau Q peluang gagal. Kita dapat tadi 1/4 ya.
Lalu N min X, N-nya tadi berapa tadi? N-nya 4 ya. Nah, X-nya 2, 4 kurang 2 tetap 2. Jadi ini 4, C42 langsung 6 dianya. Jadi Ibu jabarkan saja C42 ini, C42. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial dapat dari sini ya. Nah, 4 kurang 2, 2 faktorial lagi. Kita mundurkan 4, 3, 2. Di sini 2 yang ini kita mundurkan 2, 1. 2 faktorial ini tetap kita coret. Nah, 4 kali 3, 12. Per 2 kali 1, 2. Jadinya dapat 6. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan bingung lagi. 6. Ini dapat 9 per 16. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Dapat 1 per 16. 1 pangkat 2, 1. 4 pangkat 2, 16. Lalu kita kalikan 6 kali 9. Ini sebenarnya 54 per 16 kali 16, 256. Disederhanakan dibagi 2. 54 bagi 2, 27. 256 bagi 2, 128. Jadi dapatlah bentuk yang paling sederhana 27 per 128. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian mengerti. Jika kalian ada yang tidak mengerti, silahkan japri aja di WA. Boleh. Kalau pertanyaan, kalau jawaban Ibu tidak mau menerima japri WA ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.